Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya kedengaran suaranya? Oke, Dengar. oke, mantap, mantap. Gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan kalaupun misalnya teman-teman ada yang sakit, semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Oke, selamat datang di kelas konservasi Forum Harimau kita. Kelas konservasi ini kali ini menjadi kelas konservasi yang ke-8 ya, ternyata. Udah lama juga ternyata forum harimau kita konsisten untuk selalu membuat kelas konservasi. Oh iya teman-teman, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bisma Gusti Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh forum harimau kita untuk menjadi moderator di sesi kelas konservasi pada sore hari ini. Teman-teman, di sini udah kelihatan ada 44 partisipan. Keren banget. Eh, Sore-sore begini tapi teman-teman udah masih tetap semangat gitu ya belajar di hari Sabtu ini. Ngomong-ngomong hari Sabtu, hari ini ternyata itu bertepatan sama salah satu hari nasional ya, 28 Oktober. Itu Hari Sumpah Pemuda. Kalau kata Bang Haji Romai Rama sih, pemuda itu masa yang berapi-api kan. Cocok banget nih sama mayoritas teman-teman yang hadir di sini, itu pasti semua pemuda-pemuda yang keren banget dan sangat peduli dengan konservasi, dengan semangat yang berapi-api. Ngomongin pemuda, para narasumber kita sore ini juga gak kalah keren loh teman-teman, yang selalu berjiwa muda dan membawa semangat konservasi juga pastinya. Pertama-tama saya izinkan untuk mengenalkan narsum pertama kita. Saya bacakan sedikit resume dari narsum pertama kita ini. Beliau saat ini bekerja sebagai Wildlife and Landscape Ecologist di Permian Global. Selain itu, beliau merupakan co-founder dari Forum Harimau Kita dan juga pernah bekerja di Wildlife and Landscape Ecologist di WWF dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Beliau mendapatkan gelar sarjana sains dari Universitas Indonesia di bidang biologi, Master of Science in Applied Ecology and Conservation dari University of East Anglia, dan mendapatkan graduate certificate dan gelar PhD-nya di Wildlife Science dari Virginia Tech, USA. Ini dia langsung saja kita panggil Mas Sunarto. Halo Mas Sunarto, apakah udah join bareng kita? Halo, Mas Bisma. Oke, Sudah, selamat siang. selamat siang Mas. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik. Apakah suara saya oke? Alhamdulillah. Cukup terdengar baik, kah? Cukup Mas, cukup Oke. terdengar dengan baik. Oke, teman-teman di sini udah ada Mas Narto. Mas Narto ini udah mulai menulis publikasinya dari tahun 1999, yang ternyata udah lama banget. Keren banget emang Mas Narto ini. Tapi selain Mas Narto, ada juga nih pembicara lain yang sore hari ini udah datang. Sorry, Nah, lampu saya. saya bacakan dulu perkenalan resume dari pembicara kita satu lagi. Dia saat ini bekerja sebagai Conservation Manager di Perkumpulan Mandala Katalika dan pernah menjadi Tiger Research dan Monitoring Coordinator di Zoological Society of London, Indonesia. Beliau mendapatkan gelar sarjana sains dari Universitas Nasional di bidang biologi dan Magister Sains di biologi konservasi dari Universitas Indonesia. Berbagai publikasi juga nggak kalah banyak juga ditulis oleh narasumber kita yang satu ini. Mari kita sambut Mas Tommy Arianto. Selamat sore Mas Tommy, apa udah datang? Ya, selamat sore Mas Bisma. Terima kasih sudah Mantap. diundang ke sini ya. Mas sore Mas Nato, apa kabar Mas? Halo, sore Mas Tommy. Sehat-sehat. Senang nih bisa ketemu. Ya, makasih juga ya undangannya ya, Mas Bisma dan Ardian nih. Nggak tahu Ardian apakah ada di sini juga? Dan wis Ada orang Mas dari Kardian. aku. Ada. Oke, oke. Oke, tadi ketika saya lihat resumenya Mas Tommy juga udah malang melintang bekerja di bidang konservasi ya. Yayasannya yang diikuti juga berapa banyak kayak Yayasan Pollinator Foundation, Yayasan Orang Utan Indonesia, FFI, dan tentunya Harimau Kita. Keren banget emang. Nah, Mas Narto dan Mas Tommy, sekarang ini kan ada salah satu isu yang dari dulu sering diperdebatkan kan oleh forum-forum di media sosial ataupun di internet secara umum, terutama menjelang tahun politik seperti ini. Ini salah satu isu yang biasanya diperhatikan kan. Itu yaitu soal isu infrastruktur dan pembangunan. Kadang kan kita pasti bertanya kan, kok bangun infrastruktur terus sih? Hutannya gimana? Hutannya dihabiskan dong. Emang boleh sih membangun infrastruktur itu?
Mungkin teman-teman yang datang di sini juga resah dan dilema ya dengan pikiran-pikiran itu, kok pembangunan infrastruktur terus. Kalau ada perdebatan antara pembangunan infrastruktur itu perlu untuk kemajuan sebuah negara, tapi pembangunan itu juga menimbulkan dampak hilangnya habitat. Nah, untuk jiwa-jiwa yang resah akan hal tersebut dan datang di kelas konservasi ini, relate banget nih topiknya sama kalian-kalian yang mempunyai keresahan seperti itu. Karena topik kelas konspirasi hari ini yaitu pembangunan ramah satwa liar. Ditemani oleh dua narasumber kita yang keren-keren ini, yaitu Mas Tarto dan Mas Tommy. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang udah punya pertanyaan dari awal nih, tenang aja, nanti kalian bakal dapat sesi sendiri untuk menanyakan tanya jawab pada narasumber kita ini. Oke, mungkin itu aja dari saya tanpa berlama-lama lagi. Mari kita saksikan pemaparan materi dari narasumber kita, Mas Narto. Monggo Mas, dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Mas Wisma. Saya nggak nyangka nih, jadi bicara kita ternyata politik nih ya hari ini ya. Mudah-mudahan ada caleg yang ikut ya. Ada Asal nggak mungkin nih? mungkin nggak kampanye aja ya Mas ya. Ini buat teaser ya, karena tadi Mas Wisma menyinggung tentang infrastruktur. Kalau saya justru berharap kita akan lebih banyak membangun infrastruktur. Nah, tapi pertanyaan apa yang terpenting adalah apa itu infrastruktur ya mungkin ya. Kalau saya mungkin mau meredefinisi kalau begitu. Tapi nanti ya mungkin saya mulai aja dengan eh, boleh ini ya, saya share screen ya. Boleh boleh Mas, monggo Oke. monggo. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Mas, sudah terlihat dengan baik. Oke, baik. Ini ada yang harus saya admit masuk segala nih. Nutupin slide, sorry. Apakah boleh saya admit atau bagaimana ini? Eh, nggak bisa saya geser soalnya. Ntar kita Oke, bantu Mas. oke, terima kasih ya. Oke, baik. Eh, sebelum saya mulai ini apa namanya slide pertama ini mungkin bisa jadi quiz dulu nih buat teman-teman nih. Ada nggak yang bisa? Hal ya, kita Ah, udah ini banget ya. halo, ada yang ingin bertanya atau apa nih? Udah ada yang bersuara? Oh, Saya bocor aja bocor mungkin deh, ya. dia Oke, bocor oke, Mas. oke, baik, baik ya. Ya, kalau boleh tebak ini gambar dari mana ya? Negara ataupun wilayah. Kalau boleh ditaruh di chat, saya pengen tahu aja nih. Oke, ada yang bilang Danau Toba. Siapa lagi coba? Belum ada nih yang chat nih. Silahkan ya ditebak ya, nanti di akhir saya kasih jawabannya. Kalau ada door prize, nggak ada clue-nya. Bebas saja. Oke. Boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, boleh di luar planet, belum ketahuan ada vegetasi seperti ini. Jadi ya, oke, silakan. Oke, saya lanjut ya. Eh, ini ada kontak saya, in case ada yang perlu diskusi lanjut nanti, ada di sini ya. Nah, ini alur cerita obrolan hari ini ya. Ini santai aja kan kita ya. Saya punya cukup banyak slide, tapi sebetulnya saya tidak harus sampaikan semua. Jadi nanti tolong ingatkan juga kalau waktu saya sudah mau habis, mungkin beberapa menit sebelum habis, supaya saya closingnya juga enak gitu ya. Saya nggak tahu ini jatah saya berapa menit, saya lupa. Dan saya punya banyak slide, tapi tidak harus semua saya sampaikan. Jadi dan saya bisa disela juga kapan saja kalau ada yang ingin apa namanya mengklarifikasi atau menanyakan. Ini alur ceritanya saya bagi jadi 3 aja sih. Jadi pertama mungkin background dulu tentang alam dan kehati supaya kita memiliki satu pemahaman yang ya tidak harus sama sih sebetulnya ya, tapi setidaknya ini perspektif yang kadang-kadang terlupakan juga oleh kita. Kemudian yang kedua tentang sistem ekonomi dan pembangunan yang selama ini atau khususnya yang mungkin jadul, tapi sebenarnya yang jadul-jadul ini pun masih banyak yang
yang terjadi ya kalau kita keluar rumah aja kita lihat yang namanya pembangunan itu seperti apa. Itu masih banyak yang eh, seperti prinsip-prinsipnya masih yang jadul gitu kalau saya lihat gitu. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan dari perspektif saya ya seperti apa. Kemudian dampak-dampaknya juga seperti apa, terutama dalam hal merubah bentang alam, kemudian juga merubah biodiversity dan lainnya. Kemudian di terakhir nanti itu akan saya close dengan paparan-paparan terkait dengan eh, sistem pembangunan yang baru ya, terutama juga salah satu engine pembangunan ini kan ekonomi ya. Jadi pendekatan ekonomi regeneratif yang menurut saya arahnya sudah harus ke pemulihan dan memperkuat pilar-pilar modal alam ya, kalau kita bisa sebut seperti itu, natural capital, yang notabene adalah sistem penyangga kehidupan kita yang selama ini itu kita hancurkan dari proses-proses sebelumnya. Makanya nanti saya mungkin akan lebih mengusulkan pembangunan itu sendiri mungkin perlu kita redefinisi, termasuk infrastruktur, mungkin penekanannya bisa kita arahkan. Jadi keduanya tetap mungkin istilahnya tetap bisa kita gas gitu ya, tapi engine-nya udah beda gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja. Ini sorry nih ada di bawah ini yang menutup ini ya. Saya coba mau geser juga, saya nggak bisa gitu. Bentar ya, saya coba lagi. Oke, ini bicara alam dan ke hati. Eh, saya tarik agak jauh dulu nih. Saya hobinya kalau di hutan atau lagi traveling itu malam-malam cari tempat gelap gitu ya, terus tiduran ngelihat langit gitu. Itu bisa membuat kita eh, merenung sendiri seringkali dan merenungi siapa kita, kenapa ada bumi dan lain sebagainya, posisi kita di mana dan sebagainya. Jadi eh, saya ingin mulai dari sana karena kita tidak terpisahkan dari sistem universe ya, yang entah mulainya bagaimana, ini masih banyak misteri, masih banyak tanda tanya dan masih terus dieksplorasi. Tentu ada banyak teori juga yang mencoba menjelaskan dan terserah apakah kita mau terima teori itu atau kita ingin memformulasikan teori lain. Tapi yang pasti adalah kita adalah bagian dari alam semesta ya. Bumi sendiri termasuk bagian dari itu yang sebetulnya relatif sangat kecil gitu. Tapi ya kita saat ini hanya punya bumi gitu ya, yang di mana kita hidup. Nah, fokus ke bumi sekarang, lupakan dulu planet-planet lain. Bumi kita sebetulnya, saya nggak tahu ya, mungkin tergolong muda ya. Ini kan untuk Sumpah Pemuda ya hari ini. Hanya baru sekitar 4,7 kalau nggak salah, atau 4,5 miliar tahun gitu. Nah, saya itu paling susah mengingat masa-masa di waktu geologik gitu ya. Tapi ini menurut saya grafik ini yang saya pakai ini, saya ambil dari side player ini. Ini yang paling mudah saya pahami dan untuk menjelaskan gitu. Jadi dari 4,5 miliar tahun usia bumi, ya itu diwakili per 500 juta tahunnya, ya. Ini kan 4,5 artinya eh, setiap lingkaran ini, spiral ini, itu mewakili sekitar 500 juta tahun gitu ya. Nah, untuk sekian lama, hampir sekitar 4 juta tahun, ya itu bumi nggak ada isinya bisa dibilang, masih benda panas yang mungkin melayang-layang di angkasa gitu ya. Tapi kehidupan itu akhirnya mulai muncul, bisa dibilang belum terlalu lama lah ya. Eh, Mungkin hanya sekitar 1 miliar tahun mungkin, atau sebelum, atau bahkan lebih awal dari itu. Dan banyak perkembangan terakhir itu hanya terjadi di sekitar 500 juta tahun terakhir gitu. Ini di spiral terakhir aja. Ya, ada begitu banyak. Dan kita sudah mengalami begitu banyak dinamika di bumi, termasuk kenapa saya sekarang di Permian. Permian kebetulan diambil di sini. Ini nama periode sekitar 200 juta tahun yang lalu sampai 300-an juta tahun yang lalu, ketika kepunahan massal itu terjadi. Jadi
kepunahan luar biasa ya dari keanekaragaman hayati yang sebelumnya sudah mulai muncul di sini punah karena kondisi alam waktu itu. Saya lupa peristiwanya apa, tapi ada kondisi yang ekstrim yang akhirnya membuat kalau tidak salah hampir 90% ya itu habis gitu, dan bumi harus semacam merestart lagi, mulai dari nol lagi. Kalau saya ingat saya itu beberapa daerah yang saat ini termasuk yang kita tempati ini tidak ada kehidupan sama sekali atau habis kehidupannya di era Permian ini. Kemudian mulai muncul lagi, dan mungkin kita sering mendengar Jurassic, karena ada film Jurassic Park ya. Ini juga ketika dinosaurus bisa dibilang ruling the world begitu, dan itu pun dinosaurus akhirnya punah ya. Dan kepunahan itu satu hal yang biasa juga sebetulnya, tapi masanya biasanya cukup panjang ya. Kepunahan satu spesies atau bahkan satu taksa besar seperti dinosaurus pun gitu. Kemudian berevolusi lagi. Nah, ini manusia pun sebenarnya muncul baru di ibaratnya kita kalau bumi itu 24 jam gitu ya. Kita hanya baru muncul mungkin 1 jam yang lalu gitu. Anak kemarin sore nih manusia. Tapi sekarang seperti yang nanti akan saya sampaikan dan menjadi tema dari obrolan kita sore ini ya, antroposin gitu. Ternyata manusia membawa dampak yang luar biasa. Anak kemarin sore ini menjadi faktor yang menentukan gitu. Sayangnya menentukannya bukan dalam hal yang bagusnya, tapi semacam akan membawa kepunahan massal berikutnya gitu. Itu makanya era antroposin muncul yang nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelum ke sana, dinamika ini tentu di level landscape ada lebih banyak lagi dinamika. Jadi selain pergerakan lempeng benua dan lain-lain, gunung api juga ini sangat berpengaruh ya, dan kita kebetulan di daerah Ring of Fire, terutama kita yang hidup di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan mungkin nggak termasuk, tapi sebagian besar kita di sini, mungkin yang di wilayah Indonesia Barat, sangat familiar gitu dengan gunung api. Dan satu yang menarik juga, salah satunya Toba adalah gunung api yang sangat besar yang pernah meletus sekitar 70 ribu tahun yang lalu ya, dan dipercaya juga ini menyebabkan kepunahan banyak spesies termasuk manusia di wilayah ini juga gitu. Itu banyak teori juga sih. Kemudian dari mana yang manusia berikutnya bisa tiba di dataran Sumatera. Tapi itu kan baru terjadi relatif baru ya sebetulnya, kalau tidak salah hanya dalam mungkin sekitar 20-an ribu tahun yang lalu begitu. Dan ini terjadinya sekitar 70 ribu tahun yang lalu, yang sudah jauh lebih lama. Anyway, kondisi alam ini berinteraksi dan itu juga ikut menentukan sebaran satwa yang kita ada saat ini gitu. Jadi satwa berevolusi kemudian juga terdistribusi oleh banyak faktor gitu. Jadi ketika di sekitar kita ini ada apa, misalnya ya ada satwa apa, taruhlah misalnya ada badak Jawa yang masih ada tidak jauh dari Bogor ya, dan dulu mungkin pernah ada di Bogor bahkan, atau di beberapa tempat yang disebut Cibadak dan lain-lain, itu dipercaya dulu habitat badak. Jadi keberadaan misalnya satwa seperti itu di sekitar kita itu artinya sudah melalui proses yang panjang gitu ya. Entah satwanya itu sendiri yang berusaha menyeberang dan lain-lain hingga sampai di situ, atau dia yang ikut terbawa oleh proses-proses geologi tadi. Artinya ya keberadaan setiap tempat itu akan unik gitu dengan proses-proses historinya. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami ketika kita juga ingin misalnya melindungi satu kawasan atau merecover satu kawasan, memulihkan biodiversity suatu kawasan. Itu sangat penting untuk kita pahami. Dan Indonesia kebetulan dengan yang saya tampilkan ini kalau buat biolog atau ekolog, ini semacam kiblat sebetulnya. Indonesia ini menjadi, kalau saya tidak tinggal di Indonesia, pasti ya saya akan jadikan Indonesia tempat yang saya harus kunjungi, begitu kira-kira. Jadi seperti halnya ketika saya waktu kuliah dulu, mimpi saya ya target gitu ya, kalau mahasiswa biologi, kalau
belum pernah ke Sulawesi atau ke Madagaskar atau kemana, rasanya kayak belum afdol gitu. Jadi itu semacam menjadi target gitu ya. Dan untungnya saya akhirnya ke Sulawesi, walaupun ke Madagaskar belum, atau ke Galapagos saya juga belum. Eh, tapi ada banyak sekali tempat-tempat yang sangat menarik secara global gitu ya terkait biogeografi. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa selain spesies gitu, ini dan ini saling terkait tentunya ya. Kalau kita bicara biodiversity, itu kan levelnya bisa mulai dari genetik, individu, populasi. Populasi ini ke spesies ya, community atau komunitas ini multi spesies, berbagai macam spesies. Ekosistem ini yang sudah termasuk interaksi antar spesies, antar habitat dan lain-lain, ya lebih kompleks lagi. Dan lebih besar lagi kita bioma, di level bioma, bahkan di planet gitu ya. Jadi kita ada di dalam berbagai skala gitu. Nah, ini yang menariknya lagi, kalau kita ikuti berbagai riset yang lebih detail, misalnya di gen ini, di dalamnya lagi seperti apa bentuknya sampai ke atom, itu ternyata strukturnya malah mirip dengan universe tadi yang di awal tadi, bisa sampai seperti itu. Jadi kita saat ini mungkin pemahaman kita hanya di sini saja nih. Bahkan pemahaman kita seringkali terbatas pada antroposentris gitu ya. Kita memandangnya segala sesuatu itu kalau nggak seperti manusia nggak normal gitu ya. Jadi kitalah yang menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hal memahami, kita mencoba memahami fenomena-fenomena itu semua kita cerminkannya ke kita gitu, yang kita jadikan standar tuh kita gitu. Padahal seperti tadi saya sampaikan, manusia itu sebenarnya anak kemarin sore gitu ya, yang bisa jadi kita juga nggak lama gitu ada di planet ini. Kalau kita tidak relevan, kita tidak ada gunanya bagi ekosistem yang ada di planet ini, bisa jadi kita akan di kick out gitu ya. Dan itu sudah terjadi berkali-kali ya. Tadi dinosaurus salah satunya. Ada banyak sekali yang mungkin sudah tidak dianggap relevan lagi, tidak diperlukan lagi. Ya sudah, habis masamu gitu kira-kira. Nah, ini yang sangat penting untuk dipahami. Dan itu terjadi pada berbagai skala ya. Nah, kita hidup di tadi ya, ada komunitas, ekosistem, habitat, dan lain-lain. Ini sekedar ilustrasi dari beberapa tempat yang, ini kebetulan saya foto sendiri, ada yang dari Manado, di pinggir pantai, ada yang dari ujung kulon, ada yang dari, ini dari Washington, ada tempat di mana kita bisa lihat whales, dan lain-lain. Dan semua itu menjadi living support kita gitu ya, life support system kita. Kita nggak akan bisa makan seperti sekarang, mengkonsumsi hidup seperti saat ini orang-orang kota, tanpa adanya support dari tempat-tempat yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang juga kita lupakan gitu. Seakan-akan kita bisa hidup karena ada toko-toko di sekitar kita yang menyediakan semua ini gitu, seakan-akan gitu. Nah, ini semua adalah biodiversity yang sangat tergantung pada kondisi alam kita. Ya. Dan selama ini mungkin saya banyak bicara terestrial, padahal di dalam laut juga luar biasa, dan itu juga menjadi sumber pangan kita, sumber tempat kita mencari inspirasi dan lain-lain. Bahkan sekarang kalau bicara climate juga dugaannya bahwa laut juga bisa menyerap karbon yang sangat penting. Jadi kalau itu terganggu juga akan menyebabkan sistem iklim yang juga menjadi terganggu. Dan kalau iklim terganggu, membawa dampaknya juga akhirnya ke ekosistem juga. Seperti kalau di ekosistem laut ada coral bleaching dan lain-lain itu. Dan kita juga khususnya nih yang dari Indonesia gitu ya, kemudian tinggal di apalagi di tempat seperti Bogor gitu, sering taking it for granted gitu dengan hijau-hijauan gitu ya. Kita juga nanam apa gampang banget di sini. Tidak semua tempat di bumi seperti itu gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Coba tengok di selatan kita, Australia, tempat hijau itu hanya seperti itu gitu ya kalau di gambar ini ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa lupa gitu konteks kita ini, kita berdiri di sini nih kebetulan, dan itu kadang-kadang kita samaratakan gitu.
sebaliknya juga mungkin ya, orang Australia mungkin memandang dunia seperti cara mereka memandang karena mereka hidupnya di tempat seperti itu, ya, historinya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini sedikit apa ilustrasi, sorry agak seperti ruwet gitu ya, tapi hanya menunjukkan saja ini saya ambil dari Living Planet Report-nya WWF dan ZSL yang ini keluar sebenarnya kalau nggak salah tiap 2 tahun ada ya, dan selalu diupdate. Perubahan-perubahan antara jumlah satwa domestikasi dengan jumlah satwa di alam, ya. Perubahannya itu sudah sangat-sangat jomplang gitu ya kira-kira. Padahal ya seperti tadi saya sampaikan di awal, kehidupan kita memerlukan keseimbangan tadi gitu. Bukan hanya dalam hal makanan ya. Ini di sini kita bisa lihat bicara kesehatan kita, ya makanan tentu, nafas kita bahkan mungkin kadang-kadang kita lupa kalau nggak lagi musim kebakaran gitu ya. Kalau kebakaran baru ingat, oh ya pentingnya kita menghirup udara segar. Itu semua sangat tergantung pada kondisi ekosistem yang sehat gitu. Bahkan obat-obatan kita. Dan semuanya saling berinteraksi tentunya. Narto, waktunya 15 Ya. menit lagi. 15, oke. Mudah-mudahan masih aman sih kalau 15 ya. Makasih, nanti tolong 5 menit lagi diingetin lagi ya kalau udah. Makasih. Nah ini karena ini FHK, saya angkat juga terkait harimau ya. Secara spesifik gitu. Jadi setiap kebetulan harimau mungkin termasuk salah satu yang sudah dipelajari cukup detail ya, dan juga upaya-upaya konservasinya sangat intens gitu. Tapi ada begitu banyak spesies lain yang tidak mendapat perhatian sebesar ini gitu. Dan belum dihitung mungkin manfaatnya secara ekonomi gitu. Kalau harimau sudah, jadi sudah bisa dibilang tidak perlu dipertanyakan lah kenapa menyelamatkan harimau itu penting, bahkan dari sisi ekonomi juga gitu. Karena selama ini sering dipertentangkan gitu. Ini sudah ada hitung-hitungannya. Begitu banyak fungsi-fungsi yang kalau diberikan angka gitu ya, di sini US dollarnya berapa itu sudah bisa gitu bahkan. Dan kadang-kadang kita juga underestimate satwa kecil, bahkan seperti apa namanya serangga yang juga sangat penting sebagai penyerbuk di sekitar kita misalnya. Ya. Dan ini sangat basic prinsip gitu yang saya coba emphasis lagi, tekankan lagi, karena kita juga seringkali lupa, saya sendiri pun kadang-kadang lupa gitu. Padahal relasi kita sangat simpel gitu ya, kita membutuhkan alam tadi sedekat ini. Kita mengeluarkan CO2 dan CO2 itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tapi ini harus seimbang ya lagi-lagi. Saat ini kan emisi CO2 kita udah berlebihan yang akhirnya membuat planetnya seperti keracunan lah mungkin kalau saya bisa sebut seperti itu, efek gas rumah kaca itu. Jadi kita sesimpel bahwa kita adalah organisme yang memerlukan energi untuk hidup, karena takdir kita itu memang kita ini pengubah energi gitu ya. Jadi basic role ini yang kadang-kadang kita lupa. Dan seringkali ini seperti kita alihkan gitu ya ke mesin-mesin kita, bahkan alat-alat yang kita gunakan. Mungkin karena itu jadinya kita banyak seperti kehilangan relasi begitu ya dengan alam. Nah, ini beberapa contoh dampak ekologis dari sistem ekonomi ekstraktif yang model pembangunan jadul yang selama ini terjadi. Ini ilustrasi untuk yang antroposin ya. Tadi kan di awal saya banyak bicara tentang kehatinya. Nah, ini ilustrasi saja sebetulnya proses transmigrasi ya yang terjadi. Sebetulnya ini mulai dari 1900-an awal ketika kita masih dikolonisasi ya. Dan kenapa ini terjadi? Karena Indonesia tidak terlepas dari pergulatan global gitu ya. Dan Indonesia kebetulan tempat yang bisa mensuplai kebutuhan global untuk banyak hal. Dan ini hanya salah satu mungkin dampak ya dari quote-unquote pembangunan di level global. Kemudian juga diikuti oleh upaya pembangunan setelah kolonial pergi pun, kita malah makin kencengkan lagi tuh transmigrasi. Misalnya contoh ke Lampung misalnya ini. Dan itu sudah merubah bentang alam luar biasa sekarang ini. Bahkan Lampung malah sudah menjadi eksportir transmigran ke tempat lain gitu. Saya beberapa kali ketemu orang di Papua gitu. Saya pikir orang semua dari yang datang ke sana orang Jawa, saya pikir dari Jawa. Ternyata orang Jawanya dari
eh, Lampung misalnya, udah seperti itu. Nah ini tentu perpindahan penduduk itu diikuti dengan segala macam lah ya tadi infrastruktur dalam konteks misalnya jalan, jembatan dan lain-lain, perumahan ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang lainnya itu biasanya diambil dari situ ya, seperti contohnya kayu. Kemudian juga yang kemudian ditanam pun misalnya di replace hutan alamnya. Nah, ini ada studi kasusnya misalnya kalau kita bicara satwa di Sumatera yang sangat real dan kebetulan saya mengamati ya selama beberapa dekade itu luar biasa memang perubahannya di sana. Mulai dari yang di Lampung yang mungkin terjadi sebelum saya mengamati wilayah ini, tapi yang sangat detail saya lihat di Riau itu sangat drastis sekali perubahannya sampai sekarang ini terjadi. Dan proses serupa nih saat ini sepertinya sedang terjadi atau malah sudah lama terjadi juga di Aceh yang dulu kita pikir oh orang Aceh tidak terbiasa konflik dengan gajah. Beberapa tahun yang lalu saya masih mendengar seperti itu, tidak pernah ada konflik. Memang seperti itu dulu gitu. Tapi sekarang sebagian besar konflik yang saya dengar akhirnya sekarang dari Aceh gitu ya. Sepertinya mengulang apa yang pernah terjadi di Riau dan Lampung. Ini contohnya gajah di beberapa tempat atau di salah satu tema perkebunan dianggap sebagai salah satu hama. Dan ini yang saya foto sendiri juga di Riau. Kondisinya sudah seperti ini, diusir sana sini. Mudah-mudahan kelompok ini masih bertahan hidup ya. Saya nggak tahu juga nih nasibnya seperti apa. Dan banyak juga ini yang lucu kadang-kadang saya satu kali pernah ketemu petani yang berada di tempat habitat gajah ini. Dia bilang dia sudah lama sekali di sana, dulu nggak pernah ada gajah. Kenapa sekarang tiba-tiba ada gajah? Jadi dia menduga ada yang menaruh gajah di situ. Terus saya tanya, Bapak sudah berapa lama memangnya? Dia bilang, saya sudah 7 bulan di sini. Oh oke. Saya pikir 7 bulan nggak ada apa-apanya karena gajah bisa bertahun-tahun baru balik lagi gitu ya. Nah pemahaman skala waktu dan lain-lain ini yang sebuah tantangan buat kita juga. Ini kondisi hilangnya gajah. Dan bukan hanya gajah, ini saya rangkum saja. Ini slide ini dulu waktu saya buat pertama hanya 4 jenis yang critically endangered. Ini 2 yang ini nyusul ini. Mudah-mudahan sih kalau pembangunan dalam konsep yang saya akan dorong ini benar gitu ya. Harusnya ini akan turun nih. Mungkin levelnya ke endangered gitu ya. Dalam konteks pembangunan itu harusnya memperbaiki habitat, memperbaiki alam. Infrastruktur itu harusnya difokuskan saat ini untuk merestorasi alam, merestorasi ekosistem, meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya alam, ya, seperti itu. Ya, ini tantangan buat kita. Dan terkait antroposen, inilah sudah banyak sekali publikasi ya, tapi ini salah satu yang striking sekali, betapa banyaknya yang hilang dan ini dugaan kuatnya adalah karena akibat keberadaan dan tekanan dari manusia. Ini papernya silahkan dicek sendiri. Yang belum melihat, saya punya juga PDF-nya kalau ada yang tertarik. Dan ini mengingatkan saya ke buku yang saya beli waktu saya SMA, kalau nggak salah ya ini ya. Dan tadi saya cari-cari lagi, ternyata masih ada. Seperti ini gitu ya kita. Udah seperti ini pun mau kita tebang juga, ibaratnya seperti itu gitu. Padahal ya harusnya ini yang kita bangun dalam konteks ya kita tanami lagi satwa-satwanya supaya bisa punya tempat dan lain-lain. Ya. Karena menurut saya yang critically endangered sebenarnya bukan hanya yang tadi ya, tapi anak-anak kita, ya generasi berikutnya. Kalau tren ini kita biarkan, dan ini sudah sangat nyata sekarang. Nggak perlu kita omongin lagi ya. Hari terpanas atau bulan terpanas ini sudah terjadi berturut-turut dalam sekitar 3 tahun terakhir ini secara konsisten. Ini barusan bahkan saya chatting dengan teman saya di Australia. Minggu ini suhu rata-ratanya 10 derajat di atas rata-rata suhunya. Dan mereka sedang ketakutan sekali dengan kebakaran besar yang sedang terjadi. Di kita baru sekitar sebulan lalu ya, itu seperti itu kondisinya. Sekarang mungkin mulai hujan beberapa hari terakhir ini, tapi hari ini panas lagi saya lihat. Ini luar biasa ya. Yang saya pikir
prediksi sains selama ini banyak yang salah gitu. Tapi kalau lihat pola pemanasan global kok sepertinya sangat-sangat mengkhawatirkan saat ini. Belum lagi ini yang saya lihat di sekitar saya sendiri, bahkan tidak jauh dari tempat tinggal saya ini masih seperti ini. Dan begitu banyak yang kita coba lakukan juga sebetulnya teman-teman saya, khususnya saya sendiri mungkin belum cukup banyak berbuat. Eh, tapi 5 ini menit lagi masih Mas fakta Marco. ya. Berapa menit? 5 menit lagi. Oke, ya ini seperti itu. Nah ini terakhir ya, mungkin pas nih kayaknya 5 menit. Ya ini dengan kondisi seperti tadi, bagaimana kita ke depan gitu ya. Nah, saya pikir sudah saatnya kita memang mengadopsi ekonomi baru yang sebetulnya juga sudah mulai dilakukan di beberapa tempat. Konsep-konsepnya sudah dibangun dengan sangat bagus. Ini yang akan saya tunjukkan. Beberapa prakteknya juga sudah mulai terjadi. Cuman perlu direplikasi dan di scale up gitu ya. Filosofinya sih seperti ini. Kalau dulu ya ini pas gitu ya. Pembangunan itu identik dengan sesuatu yang menyebabkan kerusakan lingkungan kan seperti itu ya. Kemudian mulai disadari dikit-dikit akhirnya muncul istilah-istilah kalau di logging misalnya reduce impact logging, kemudian ada pembangunan berkelanjutan, ya berbagai istilah seperti itu. Dan mungkin pada satu titik negatif impact-nya hampir sama dengan positif impact-nya. Tapi saya pikir kita kayaknya belum sampai di sini juga ya. Rasanya masih di sini nih, masih di bawahnya ini gitu. Nah, bagaimana kita percepat supaya kita lompat ke sini gitu. Karena kalau tidak, ya ini yang terjadi proyeksinya ya tadi ya, yang antroposin tadi. Akhirnya manusia bukan hanya tidak relevan di ekosistemnya, tapi juga membuat spesies lain bisa ikutan punah gitu. Nah, bagaimana kita mendorong itu bisa terjadi? Saat ini mungkin ya ada beberapa ya yang bisa melalui regulasi misalnya, bisa melalui pasar, bisa melalui investor. Itu sudah mulai sebetulnya. Investor-investor sudah mulai menetapkan standar-standar. Kalau kita bicara misalnya ESG ya, environmental social governance, itu sekarang sudah makin kuat ya demand dari investor. Bahkan sekarang di Eropa sudah mulai diwajibkan skema ESG, reporting ESG untuk bisnis apapun gitu ya, atau bisnis yang memenuhi kriteria itu. Public pressure ini yang saya sangat berharap bisa mulai dari sini sebetulnya kalau saya pikir. Ya, apalagi ini mau kampanye tadi ya. Kalau masyarakatnya aja cuek, ya jangan berharap gitu ya. Tapi semua itu ya idealnya sebetulnya paling ideal dari internal gitu, dari awareness setiap individu atau setiap corporate, government dan lain-lain gitu ya. Aktor-aktornya itu, ya aktor-aktor pembangunan itu yang perlu kita identifikasi dan diperkuat di sisi ini. Kalau benefitnya, kalau terkait benefit sudah banyak sekali, ini hanya terjemahan dari studi Dasgupta tadi ya, yang kebetulan diterjemahkan dan dalam bahasa Indonesia yang saya pakai. Ini jadi transformasi selama ini kan kita fokusnya ke kebutuhan manusia gitu ya. Ini harus ditransform menjadi batas alamnya seperti apa, baru kebutuhan manusianya nanti apa ya disesuaikan gitu kira-kira. Ada istilahnya macam-macam lah, ada istilah donat ekonomi lah, ada berbagai macam. Tapi teorinya sudah banyak, ya tinggal pelaksanaannya. Konsep-konsepnya juga sudah bagus-bagus sekali. Dan mungkin nanti Mas Tommy yang akan menjelaskan juga mungkin ya terkait konsep-konsep yang akan diterapkan mungkin di IKN atau di tempat-tempat lain yang Mas Tommy punya pengalaman. Skema-skema financingnya juga, ya ini karena ini sangat penting juga. Kadang-kadang kita pembangunan ini apanya gitu, titik-titik getoknya di mana gitu. Seringkali di pendanaannya gitu, mekanisme pendanaan gitu. Pendanaannya selama ini memang tidak memberikan insentif untuk orang merawat alam gitu, memperbaiki alam gitu. Nah, sekarang sudah mulai nih ada skema-skema yang namanya misalnya TAPE, TAKE-TANE ini, transfer anggaran berbasis ekologi, baik itu di level provinsi, kabupaten, dan lain-lain gitu ya. Itu sudah mulai nih. Jadi orang yang memperbaiki lingkungan akan mendapatkan anggaran atau insentif fiskal yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Ini contoh-contohnya juga sudah ada, tinggal di scale up. Ada mekanisme lain yang namanya transfer for development right. Ketika kita membangun satu tempat lain akan kita perbaiki, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi membangun gedung di, katakanlah ini misalnya di Bogor, kita secara otomatis akan memperbaiki ripariannya Ciliwung gitu. Tempat-tempat di
bagian Ciliwung dengan luasan yang sama akan dikunci, tidak boleh lagi ada bangunan di situ misalnya, atau ditanami bahkan. Gitu. Jadi biayanya diambil dari sini. Mekanisme seperti ini sudah ada dan sudah diterapkan di beberapa tempat. Harusnya bisa dilakukan. Kemudian juga bicara blended finance. Selama ini orang mungkin hanya fokus ke profit gitu ya. Padahal enggak. Sekarang sudah banyak yang profitnya itu bukan hanya finansial gitu ya. Secara biodiversity meningkat itu sudah bisa dihitung value-nya juga tadi. Ya ini makanya blended ini jadi mekanisme yang penting juga. Dan bicara aktor gitu ya, ini yang perlu kita pahami juga nih, teman-teman konservasi kadang-kadang lupa gitu melihat bahwa aktornya sangat luas dan kompleks gitu. Kita kayak misalnya kalau bicara infrastruktur ya, itu ada banyak pendanaannya. PT SME salah satunya, ada IIF yang mengumpulkan dana-dana dari entah dari publik atau dari investor besar dan lain-lain. Kita bisa berdialog dengan mereka, menetapkan standar-standar. Kalau misalnya concernnya ke harimau ya mungkin bisa fokus ke situ, tapi kita harus punya datanya juga gitu. Ini yang pentingnya. Dan ada banyak contoh kasus juga di lapangan nih saya angkat misalnya Kelian ini contoh perusahaan tambang yang menurut saya sih saya nggak tahu operasinya dulu seperti apa, tapi saya lihat setelah selesai gitu ya, setelah tambangnya selesai, upaya restorasinya ini masih berjalan dan sangat profesional gitu di lapangan. Bahkan waktu itu kita usulkan ini bisa nih jadi tempat sanctuary ini karena kultur corporate yang profesional itu masih ada gitu, tinggal dikasih DNA kepedulian konservasinya dan sekarang nyambung itu bisa ternyata. Dan ini sangat penting peran semacam public-private partnership begini ya untuk mendorong berbagai upaya recovery dari wildlife gitu. Ada banyak. Kemudian juga ini tempat yang kebetulan saya support juga saat ini. Katingan Mantai Project ini satu model juga. Dan ada beberapa yang lain juga ya. Dan mulai berkembang juga saat ini. Hutan produksi yang tadinya awalnya akan mungkin ditebang begitu ya, dijadikan HTI. Tapi ini dialihkan menjadi direstorasi, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini ada sekitar 5-10% populasi orangutan Kalimantan dan ternyata kontribusinya bisa sangat sangat penting sekali juga untuk mendukung upaya-upaya konservasi misalnya orangutan maupun spesies-spesies lain di Kalimantan dengan skema bisnis gitu. Dan skema bisnis ini sudah mulai banyak juga, ada standar-standar terkait bisnis selain yang tadi saya sebutkan ESG, ada B Corp misalnya salah satunya yang kita bisa berdialog juga untuk memasukkan misalnya aspek wildlife-nya ini. Sebetulnya sudah ada sih, tapi saya lihat cenderung agak general gitu ya. Ini B Corp. Mas Harto, waktunya sudah Ya. habis. Oke, ini sudah. Oh, sorry, ternyata saya masih ada beberapa slide ya. Tapi mungkin saya bisa skip aja sih. Oke. Izin mungkin 1 menit ya untuk closing ya. Ini saya mungkin nggak perlu Mas jelaskan, Guntur. tapi ya upaya-upaya konservasi ada banyak banget nih, bisa seharian sendiri jelasin ini. Nanti slide-nya bisa saya kasih, jadi teman-teman bisa cek juga. Kemudian tahapan pemulihan apa saja. Saya tadi sebenarnya mau menambahkan satu, tapi belum sempat ya. Dari sisi kebutuhan satwa liar itu seperti apa sih secara primer, sekunder, dan mulai dari ya pakannya, habitatnya, tempat dia bergerak, tempat berinteraksi, ya seperti itu yang harus kita pahami juga. Ya. Ada banyak lah aspek yang perlu memang kita pikirkan gitu ya. Kemudian juga prinsip-prinsipnya terkait dengan pengembangan pembangunan yang lebih ramah satwa ini. Hanya baru beberapa yang saya tampilkan di sini terkait dengan holistik, harus adaptif, partisipasi aktif dari multi pihak, kemudian berbasis ilmu dan kearifan tradisi, ya seperti itu. Dan ini mungkin pengingat terakhir bahwa tadi peran satwa ini ada banyak juga yang sudah dilakukan kajian teman-teman. Dan saya close dengan ini, sebetulnya ini kembali ke masing-masing kita gitu ya. Ini saya mau menggugah teman-teman aja sih. Kita nggak usah berharap mungkin pemerintah atau perusahaan ini, perusahaan itu. Dari kita dulu deh. Seberapa jauh sih kita peduli dengan di sekitar kita gitu. Satwa yang dulu seharusnya ada di daerah kita nih apa? Misalnya, sudahkah pernah kita pelajari? Saat ini seperti apa? Di mana kita bisa temukan itu? Kalau di Bogor misalnya saya, oke ada kebun raya. Terus, tapi ternyata saya baru ngeh, Bogor nggak punya loh tempat alami gitu. Kebun raya itu bukan tempat alami loh, itu tanamannya tanaman dari tempat lain gitu. Ketika saya temukan, ternyata tempat itu mulai dibuldoser. Aduh, saya sedih sekali itu. Saya itu post di beberapa kali di sosmed saya.
Eh, Padahal itu tempat yang sangat penting gitu. Ketika saya menanam ini seperti apa namanya markisa ya, atau tanaman-tanaman lain, dari mana ini lebah bisa datang? Kan dia perlu tempat, perlu refugi. Ketika buah saya nggak lagi berbuah, dia perlu tempat yang dia akan selalu hidup di sana. Dia akan datang ketika kita menanam sesuatu. Penyerbuk-penyerbuk peran-peran seperti itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi kalau kita hobi bird watching, hobi pengamatan satwa itu sebenarnya bukan semata-mata sekedar hobi, tapi kepedulian kita asah juga gitu tentang lingkungan kita. Mungkin itu saja ya dari saya. Jadi intinya sebetulnya kan ekonomi dan ekologi ini satu mata uang ya, dua sisi mata uang, jadi satu mata uang yang sama gitu. Jadi pembangunan juga begitu saya pikir. Jadi paradigmanya yang harus kita ubah kalau ke depannya. Infrastruktur juga begitu. Jadi seharusnya kita mendorong infrastruktur yang mungkin ada istilah green infrastruktur. Tapi menurut saya bukan sekedar mengurangi dampaknya, tapi mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, tapi justru meningkatkan dampaknya, tapi dampak positifnya begitu ya. Jadi kalau saat ini satwa kita terancam, kenapa nih? Kita buatlah infrastruktur yang akan membuat dia jadi tidak terancam. Entah itu misalnya dari sisi awareness-nya, kita bicara, oh masyarakat Indonesia ternyata nggak paham ada masalah seperti ini. Ya mungkin kita harus buat museum yang bisa menjelaskan itu, yang bisa mengengage masyarakat, mengajak mereka untuk berperan aktif, ya voluntary mechanism dan lain-lain. Ada banyak lah yang bisa digarap. Itu aja mungkin Mas Bisma. Makasih banyak. Sorry melewati batas. Mudah-mudahan Mas Tommy nggak marah nih. Oke, terima kasih. Saya stop sharing. Terima kasih Mas Narto. Sangat sangat padat sekali ya materinya, tapi menarik sih untuk melihat terutama apa yang terjadi saat ini. Buat teman-teman mau mengingatkan lagi jangan lupa untuk isi absensi karena nanti akan ada sertifikat yang diberikan setelah kelas presentasi berlangsung. Absensi ada di chat, silahkan cek chat. Oh ya Mas Narto, ini kebetulan udah ada yang bertanya. Kita mungkin satu pertanyaan ini dua aja karena ada yang langsung tanya. Ini ada yang bertanya dari Kak Rita Sri Mustika Sari, bertanya di mana TAP dan TDR dipraktekkan di Indonesia. Apakah sudah ada perhatian biodiversitas di kawasan non-konservasi? Di kampung kami pernah ditemukan macan dahan karena jerat di Dayeuh Lulur Cilacap. Artinya desa pinggiran hutan bisa juga dikondisikan sebagai penyangga wildlife. Monggo Mas, pertanyaan dari Mbak. Ya, TAPE dan TAKE seingat saya diterapkan dulu di Kaltim. Itu ada tadi bukunya ya, yang laporannya. Dan saat ini seingat saya sedang dikembangkan juga di Jambi. Ya, nanti di Google aja. Saya yakin sudah lebih banyak lagi pembelajarannya dari sana. Oh, kalau TDR di Indonesia sepertinya belum ya, tapi saya pikir TAPE-TAKE ini bisa jadi model yang hampir sama atau mungkin lebih bagus sebetulnya, potentially ya. Ya, tapi TDR saya lihat, saya kebetulan pernah jumpa dengan inisiatornya, itu dia di salah satu inisiatornya lah ya, dia di Seattle waktu itu, dia ngasih, saya ikut fellowship begitu dan dia yang mendekati apa namanya berkomunikasi lah antara sektor menjembatani sektor bisnis dengan pemerintahnya, karena ini memang perlu kolaborasi seperti itu. Itu diterapkan di sana di Seattle untuk jadi kalau ada satu tempat di Seattle mau dibangun misalnya gedung 3 tingkat misalnya, tingkat-tingkat yang di atasnya ini dia harus beli lahan di tempat lain atau semacam mengkompensasi tempat lain, dan itu waktu itu diarahkan untuk memperbaiki jalur migrasi dari salmon di sana ya, ikan salmon. Karena ikan salmon sangat penting sebagai pakannya apa namanya whale apa killer whale itu ya. Nah, Orka. ya, orka. Dan orka di sana jadi maskotnya juga gitu. Jadi waktu itu gampang itu untuk diangkat begitu. Jadi pendekatan gitu, publik juga sangat mendukung gitu. Dan akhirnya seperti itu. Jadi bahkan ada banyak dam yang akhirnya di-remove gitu dengan pendekatan ini. Dan dasnya itu akhirnya ditanami, diproteksi gitu. Jadi makin kotanya terbangun, dasnya makin keren gitu. Jadi bisa seperti itu. Dan itu mekanisme bisnis yang direcognize oleh pemerintah gitu. Jadi saling mendukung gitu ya. Nah, itu juga diterapkan di setahu saya di New York, kota New York ya, untuk mendapatkan air bersihnya gitu. Jadi air bersih New York itu kalau nggak salah diambil dari hutan di sekitarnya yang diproteksi dengan mekanisme seperti itu.
kemudian saya Google di India juga ternyata beberapa wilayah sudah mengadopsi itu mekanisme itu. Itu silakan aja nanti di Google lagi dan sharing juga. Saya mungkin pengen dengar juga kalau ada temuan lain. Tadi apa lagi ya? Oh ya, biodiversity di luar perhatian. konservasi. Ya. Nah, itu banyak banget gitu. Termasuk yang tadi saya sampaikan, Katingan Mentaya itu lokasinya di sampingnya Taman Nasional Sebangau. Ya, itu hutan produksi gitu. Itu kan di luar kawasan konservasi kan? Ya, hutan produksi gitu. Dan banyak sekarang yang seperti itu. Kemudian juga ada mekanisme misalnya HCV di perkebunan ya, identifikasi high conservation value forest atau value area. Itu yang dilindungi itu banyak juga. Dulu ada namanya KEE, apa namanya? Kawasan ekonomi ekosistem esensial. Walaupun sekarang aturannya kayaknya sedikit berubah, tapi saya nggak tahu tuh seperti apa. Tapi itu juga salah satu mekanisme yang sangat penting gitu. Kemudian di perkotaan yang sebetulnya sangat banyak ya, yang harusnya bisa kita dorong juga. Kayak riparian, pinggir pantai itu kan sebetulnya area-area yang harusnya bisa menjadi habitat ya. Tapi kita kadang-kadang udah terlalu toleran gitu. Tempat-tempat seperti itu dibangun quote and quote ya saya menyebut di sini. Jadi gedung pun kita biarkan gitu. Kita toleran, bahkan mungkin kadang-kadang kita ikut-ikutan gitu ya. Kan harusnya tidak seperti itu. Bahkan kalau kita punya parcel lahan itu kan ada proporsi tertentu ya yang harus kita alokasikan untuk ruang terbuka kan sebetulnya. Dan itu di multi level loh, di level RW. Tapi masalahnya nggak banyak yang nggak dijalankan karena mungkin publiknya juga banyak yang nggak peduli. Jadi kayak bulet gitu akhirnya mana yang duluan nih, telur atau ayam nih. Ya seperti itu sih kalau saya lihat. Makanya perlu lebih banyak orang yang peduli dan bisa mengkritisi hal-hal seperti itu gitu, tidak membiarkan gitu. Itu yang jadi sangat penting. Oke, makasih Mas Narto jawabannya menarik sekali. Terima kasih juga Mbak Rita udah bertanya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya bisa langsung di komentar atau mungkin nanti setelah pemaparan dari Mas Tommy akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena udah ada mancing materi. Oke, karena itu tadi udah dari Mas Narto, mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan materi dari narasumber berikutnya. Mas Ya, itu Tommy banyak masih yang tanya standby? soal PPT ya. Saya tadi udah bilang ya, PPT saya bisa saya share Ya. nanti ke teman-teman. Nanti bakalan di-share teman-teman ya, Oke. PPT dan materi. Halo Mas Tommy. Halo, saya masih terkesima dengan paparannya Mas Narto nih. Kalau dengan Mas Narto cerita tuh dari zaman Permian sampai pekarangan rumahnya itu bisa diceritakan dalam satu yang runut gitu ya. Baik, ini berapa menit saya presentasinya? 15 menit? 30 Mas, sama. Oh, oke. Semoga nggak melebihi batas waktunya ya. Saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Aman Mas, terlihat. Monggo Oke. kalau mau dipresentasikan. Selamat sore kawan-kawan semua. Salam Sumpah Pemuda di sore hari ini. Semoga kita tetap bersemangat sebagai pemuda bangsa nih. Saya diminta oleh FAKA untuk berbicara mengenai pembangunan ramah satwa, tapi dari sisi regulasi dan implementasinya gitu. Ini adalah outline saya. Kita akan bicara mengenai pilar-pilar regulasi apa, terus contohnya seperti apa. Saya juga mungkin akan berbagi sedikit pengalaman dan membicarakan apa sih tantangan-tantangan kita ke depannya gitu dalam upaya membangun tapi tidak merugikan satwa gitu. Nah, ini adalah ekspresi pertama saya ketika disuruh bicara mengenai regulasi pembangunan ramah satwa. Karena sebenarnya dari sisi regulasi, kita sudah banyak sekali regulasi dari mulai undang-undang, Inpres, Perpres, sampai ke surat edaran Dirjen gitu ya, yang mengakomodir bagaimana setiap usaha-usaha pembangunan, pembukaan lahan, pembangunan jalan, dan segala macamnya itu harus memperhatikan satwa liar. Tapi yang jadi pertanyaan kan adalah bagaimana implementasinya. Jadi nanti kita akan diskusikan di setelah ini. Ini saya mencoba karena sangat kompleks urusan regulasi ini gitu ya. Saya mencoba untuk mensederhanakan saja gitu. Apa sih pilar-pilar yang harus kita perhatikan dalam upaya pembangunan ramah satwa ini?
yang kalau saya coba petakan secara sederhana, saya membaginya menjadi 3 pilar utama. Yang pertama adalah perlindungan sumber daya alam. Jadi set perangkat regulasi kita sebenarnya sudah cukup banyak mengatur mengenai perlindungan sumber daya alam ini, dari mulai bagaimana kita mengatur kawasan konservasi, mengatur ada kawasan konservasi, ada kawasan produksi, kemudian daftar spesies apa saja yang harus kita lindungi, bagaimana kita melindungi area-area penting di luar kawasan konservasi, bagaimana kesejahteraan satwa itu harus dijamin dalam proses pembangunan dan lain-lain. Kita ini sebagai core-nya, kita sudah memiliki satu set perangkat peraturan yang cukup jelas gitu. Walaupun tadi ada pertanyaan ke Mas Nato mengenai pelindungan area penting di luar kawasan konservasi gitu ya. Mungkin terminologinya mungkin masih agak berbeda-beda nih gitu ya. Kalau di KLHK dulu ada KEE, sekarang kita menyebutnya ABKT, area bernilai konservasi tinggi. Kemudian kalau di Kemendagri itu menyebutnya area penting dan lain-lain. Tapi secara filosofi itu sudah ada gitu. Nah, pilar selanjutnya adalah pengembangan ekonomi. Kalau ekonomi kan tujuannya adalah bagaimana kesejahteraan itu dapat ditingkatkan dan dapat didistribusikan gitu. Nah, jadi karena Indonesia ini cukup luas dan masih banyak lokasi-lokasi yang terpencil gitu ya. Itu maka pembangunan infrastruktur dan ekonomi itu satu hal yang tidak dapat dielakkan lagi gitu. Karena kita juga harus menjamin bahwa masyarakat yang tidak hanya di perkotaan, tapi kita berbicara masyarakat yang lebih luas, kadang di daerah pedesaan gitu ya, itu yang juga harus dapat menikmati dan dapat mengakses sumber-sumber ekonomi. Jadi kalau di sini tantangannya adalah bagaimana pembangunan ekonomi ini yang terkait ada infrastruktur, jalan, bendungan, dan lain-lain. Kemudian pembangunan ekonomi berbasis lahan, terus terang kita masih banyak, ekonomi kita masih banyak digerakkan oleh perkebunan dan HTI yang berbasis lahan gitu ya. Terus bagaimana pengembangan industri, beberapa tempat sekarang sudah menjadi tempat yang mungkin penting gitu ya, seperti dulu saya di beberapa sembilan itu sempat ingin dijadikan kawasan ekonomi gitu ya, ekonomi yang apa yang berbasis perdagangan dan sumber daya air gitu ya. Tapi itu juga bagaimana pengembangan industri itu juga dapat mengancam biodiversitas di sana gitu. Kemudian ada usaha pertambangan. Di sisi lain juga gitu ya, kita juga membicarakan dari aspek sosialnya. Jadi ini adalah salah satu mungkin safeguard-nya ya, yang bisa kita dorong bagaimana perlindungan sumber daya alam, ekonomi itu dapat seimbang. Apa sih cara-caranya? Kita harus beberapa hal yang harus dilakukan itu adalah memastikan bahwa pembangunan itu bersifat inklusif. Ada pelibatan masyarakat lokal di sana gitu ya. Kemudian bagaimana keadilan akses terhadap sumber daya alam gitu ya, akses terhadap proses pembangunan, akses terhadap hasil-hasil ekonomi yang dihasilkan. Itu juga harus dijamin dalam proses pembangunan itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengapresiasi dan mengimplementasikan nilai budaya lokal dan agama, dan itu dapat kita gunakan untuk membangun jejaring edukasi dan penyadaran kepada publik seluas-luasnya. Nah, dalam pilar regulasi ini itu kita kemudian berbicara mengenai rencananya apa Indonesia ini gitu ya, gitu. Dari kita memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi gitu ya, kita masih perlu mengembangkan ekonomi kita setinggi mungkin untuk menjamin bahwa semua masyarakat Indonesia itu kesejahteraan dapat meningkat gitu ya, dan memastikan bahwa masyarakatnya dapat sejahtera. Ya di sini nanti Indonesia kemudian merilis beberapa dokumen-dokumen perencanaan yang nanti teman-teman dapat baca sendiri ya gitu ya. Kita memiliki rencana pembangunan jangka menengah, rencana tata ruang, IPSAP dan lain-lain. Nah,
semuanya itu kemudian di set di dalam beberapa dokumen perencanaan. Itu yang mungkin nanti bisa menjadi bahan teman-teman untuk pelajari lagi. Nah, saya coba untuk memetakan sedikit saja, saya cuplik sedikit saja gitu ya, terkait dengan aturannya apa aja sih yang kita miliki saat ini gitu ya. Saya mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita memiliki nih Perpresnya nomor 11 tahun 2022 gitu ya. Di sana di SDGs itu kita memiliki tujuan 15 untuk melindungi, merestorasi, meningkatkan pemanfaatan hutan dan keanekaragaman hayati dan sekaligus memulihkan di sini gitu ya. Kemudian di tahun ini awal tahun ini gitu ya kita presiden kita gitu ya mengeluarkan Inpres bagaimana pengawas utamaan ke hati dalam pembangunan berkelanjutan. Ini sebenarnya satu momentum yang dapat kita juga manfaatkan. Harusnya kita tagih nih kan gitu ya. Sebagai masyarakat sipil gitu. Kalau ada peraturan sudah bagus gitu ya. Tapi wujudnya kan harus kita tagih. Nah, di dalam Inpres ini sudah berbicara Inpres ini memerintahkan sebenarnya bahasanya itu kepada Kemenko Marves, kepada Kemendagri, KLHK, Kementerian ATR BPN dan semuanya sekaligus termasuk penegak hukum, jaksa dan kepolisian gitu ya, untuk memastikan bahwa kehati itu menjadi indikator pembangunan. Yang keduanya adalah memastikan keseimbangan penggunaan ruang. Dua hal itu sebenarnya yang coba saya sarikan dalam bahasa yang singkat gitu ya, eh, 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 yang harus kita tagih nanti di dalam proses-proses pengambilan kebijakan, proses-proses pembangunan yang ada. Nah, di dalam ini mungkin agak-agak kalau di Inpres, Perpres dengan segala macam gitu ya, itu mungkin agak global gitu ya. Kemudian saya juga untuk memilah lagi gitu ya. Undang-undang konservasi satwa kita tahu ada Undang-Undang Nomor 5 yang menetapkan kawasan lindung, kawasan produksi, kemudian kawasan konservasi dan segala macam. Kemudian daftar spesies dilindunginya kita sudah punya juga. Untuk satwa yang dari jerat pun ya perburuan liar itu instruksi menteri juga sudah keluar nomor 1 tahun 2022 gitu ya mengenai pelindungan satwa dari jerat dan perburuan liar. Kemudian jika ada konflik kita juga sudah punya pedomannya. Bahkan spesies satwa liar di luar kawasan hutan itu pun SOP pelindungan sudah ada gitu. Kemudian dari sisi konservasi satwa mungkin sudah agak lengkap nih perangkat regulasinya. Kemudian kita beralih ke usaha berbasis lahan. Ini kita nanti kan rujukannya rencana tata ruang. Kemudian setelah pasca undang UUCK keluar, memang sangat banyak perubahan peraturan yang ada. Seperti sekarang kalau izin gitu ya kita mengenal kalau di KLHK itu PWPH gitu ya di dalam pengajuan izin PWPH itu nanti ada standar berusaha berbasis risiko, apakah usaha ini risiko tinggi, rendah, sedang terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Kemudian ada juga usaha yang wajib AMDAL, itu ada permennya. Nah ini juga yang menarik dari Dirjen PHL. PHL ini Dirjen yang di KLHK itu yang dulu ngurusin HPH, urusannya adalah ekonomi dan pengembangan kayu gitu ya. Sekarang mereka juga sudah memiliki surat edaran, walaupun masih surat edaran gitu ya, bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi di areal PPH itu harus dilakukan oleh pemegang izin gitu. Jadi sekarang kalau di pemegang izin PPH, entah itu HTI, HPH gitu ya, mereka wajib untuk melindungi satwa di dalamnya gitu dengan berbagai usaha tentunya ya yang mungkin ada patroli, mungkin ada kegiatan edukasi dan lain-lain. Nah, sekarang di dalam konsep pembangunan kita gitu ya, ini juga yang mungkin saya mengambil peraturan, masih bicara peraturan ini, itu saya mengambil contoh untuk infrastruktur itu jalan.
gitu ya. Karena ini mungkin masalah apa umum, dan kemudian di Sumatera ini juga sudah ada pembangunan tol dan segala macam untuk bisa menjadi pembelajaran kita semua gitu. Nah, di Undang-Undang Jalan itu juga sebenarnya banyak sekali aturan yang sudah berbicara bahwa setiap ada pembukaan jalan dia harus menginventarisasi satuannya gitu ya. Kemudian bagaimana memastikan ada sepadan jalan itu yang dapat berupa vegetasi yang dapat dimanfaatkan oleh satwa dan sebagainya. Kemudian jalan strategis di kawasan hutan itu juga diatur karena pembangunan jalan tol di Sumatera itu juga pasti melintasi kawasan hutan, bagaimana itu dapat dimitigasi, itu sudah ada aturannya juga. Nah, selain aturan-aturan yang bersifat dari pemerintah itu ya, gitu, kita juga dapat eh, apa eh, eh, melihat di luar sana, di luar sistem pemerintahan sudah sangat maju juga adanya proses-proses sertifikasi gitu ya yang memastikan bahwa perusahaan itu taat terhadap beberapa prinsipnya, prinsip keberlanjutan di masing-masing komoditas gitu ya. Sekarang ada ISPO, ada SPO untuk sawit, kemudian ada FSC untuk kayu gitu. Kemudian ada juga didorong dulu BMP, ada HCV, HCS, dan ada nilai-nilai agama dan budaya yang harus diikutin gitu ya. Walaupun tidak harus sebenarnya, tapi ini adalah bentuk dorongan dari luar sistem regulasi yang ada. Kita harapkan beberapa inisiatif bagus ini untuk keberlanjutan sustainability ini gitu ya, itu dapat juga nanti diakomodir dalam peraturan pemerintah sehingga dapat lebih mengikat para pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasannya. Nah, karena tadi contoh jalan, saya akan bicara sedikit dalam mengenai jalan gitu ya. Ini kalau kalau jalan adalah salah satu mungkin bukan kebutuhan dasar, tapi mungkin adalah eh, eh, fasilitas umum yang paling dapat secara cepat gitu ya meningkatkan ekonomi suatu area gitu, karena dia menghubungkan satu area dengan area yang lain. Karena kalau kita dulu saya lama di Kalimantan, misalkan dulu kalau belum ada jalan, saya harus ke kampung sebelah, harus menggunakan klotok, itu penggunaan BBM-nya lebih tinggi dan waktunya lebih lama. Kalau ada jalan itu akan lebih murah dan lebih cepat gitu. Kemudian pembangunan jalan sebagai daya dukung pergerakan ekonomi gitu, tapi juga kita memahami bahwa jalan ini pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Pasti ada pembukaan lahan, ada pohon yang ditebang, ada satwa yang harus tersingkir dan sebagainya. Nah, bagaimana saatnya gitu ya memastikan bahwa ketika ada pembangunan jalan, kepentingan lingkungan dan satwanya yang terdampak itu juga tetap diperhatikan gitu. Dan bagaimana jalan itu tadi, kalau kalau kata Mas Nato tadi ya gitu ya, bukan hanya meminimalisir dampaknya, tapi juga dapat meningkatkan dampak positifnya gitu. Jadi jalan secara ekologis juga dapat mengakomodir kebutuhan satwa liar. Ini saya ambil contoh kasus di Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.735 dari Lampung ke Aceh gitu ya. Akhirnya setelah hampir 70 tahun kita sebagai bangsa merdeka, tol di Sumatera dibangun gitu. Ini tentu saja secara bagi masyarakat dan proses proses pembangunan dan pergerakan ekonomi ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Tapi mungkin ya bagi hutan di Sumatera, bagi satwa liar di Sumatera ini menjadi sebuah ancaman gitu. Nah kemudian eh, eh, mungkin ada satu foto yang viral gitu ya waktu Jokowi ke Pekanbaru waktu mungkin tahun lalu atau tahun ini, saya lupa persisnya, dengan Kepala BKSDA Riau gitu ya meninjau adanya terowongan gajah di jalan tol Pekanbaru Dumai, dan itu adalah hasil dari sebuah kesadaran bahwa
jalan tol di Sumatera ini pasti mengganggu kantong habitat gajah, harimau, orangutan, dan satwa yang liar yang lainnya gitu ya. Gitu. Nah, di dalam dalam pembangunan jalan tol ini gitu ya, kemudian kan ada proses pembelajaran nih, pembelajaran bagaimana jalan itu tidak apa meminimalisir dampak dan dapat memfasilitasi satwa liar untuk tetap melintas gitu. Dan diharapkannya apa yang menjadi desain-desain ini itu nanti kita dapat tagihkan kepada pengembang gitu ya, kepada apa kontraktor yang mengerjakan jalan dan kepada pemerintah yang memiliki anggarannya, bahwa ini kalau misalkan teman-teman dapat bikin laporan ini apa jalan ini akan dibangun tapi resikonya bla 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 gitu ya, itu mungkin dapat dapat kita terus suarakan secara bersama-sama sehingga jalan tol Trans Sumatera dapat apa terbangun tapi juga kesejahteraan satwa dan keselamatan satwanya dapat terjamin. Ini juga ada pembangunan contoh lagi, pembangunan jalan infrastruktur di situs warisan dunia di Sumatera ya, Gunung Leuser, Kering Sebar dan Bukit Barisan Selatan selama bertahun-tahun mungkin banyak apa banyak pergolakan di dalam usulan jalan yang membelah Taman Nasional gitu ya. Kayak di TNKS saya juga dulu sempat banyak terlibat dalam dalam apa diskusi dan penolakannya. Jadi ini apa bukan kita anti pembangunan tapi kita ingin memastikan lagi gitu ya bahwa pembangunan ini dampaknya apa gitu. Dan kemudian harus diusuk ini adalah dokumen dari PUPR ya gitu ya dalam proses pembangunan jalan di apa TNGL, TNKS dan TNBPS Bukit Barisan Selatan, bahwa ketika jalan itu melintasi kawasan Taman Nasional itu harus dibangun gerbang, bahwa gerbang ini sebagai batas bahwa Anda itu sudah memasuki Taman Nasional. Ada pembangunan pagar, rambu-rambu dan pengaturan kecepatan itu yang harus dipatuhi oleh para pengemudi sebagai bagian dari peningkatan awareness dari pengemudinya. Kemudian lokasi yang sebagai potensial untuk satuan melintas itu juga dipastikan satwa dapat melintas dengan nyaman gitu. Kemudian ada pengembangan ekowisata dan sektor terpadu, dan yang paling penting adalah adanya penyusunan kajian lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis lah kalau kita satukan itu. Dan selanjutnya juga harus ada koordinasi kerjasama antara pengelola Taman Nasional dan PUPR untuk membangun sebuah jalan di Taman Nasional. Ya, ini mungkin urutan atau langkah-langkah gitu ya yang harus terus kita promosikan gitu. Kalau dulu mungkin ada ego sektoral bahwa ini apa kehutanan dan lingkungan ini menghambat pembangunan gitu ya. Mungkin sekarang ya semuanya kan harus terkoordinasi dengan baik gitu. Ini contoh di TNKS itu ada empat titik yang direncanakan untuk dibangun gerbang. Pertama di Padang Aro itu perbatasan antara Sumatera Barat dan Kerinci di Jambi. Kemudian ada di Bungo, kemudian ada di Sungai Penuhnya dan Gerbang Tapan yang menghubungkan antara Kerinci Sungai Penuh dengan pesisir selatan di Sumatera Barat juga. Ini menandakan bahwa semua orang yang karena ini kalau TNKS ini kan uniknya adalah ada kota di tengah-tengah Taman Nasionalnya gitu, kota Sungai Penuh gitu. Dan setiap kita memasuki kota itu akan melintasi Taman Nasional, dan bagaimana publik itu tetap ditingkatkan kesadarannya bahwa kalian ini melintasi Taman Nasional gitu ya, mungkin ada aturan-aturan tertentu yang harus kita penuhi sama-sama. Nah, ini sesi selanjutnya saya ingin sedikit berbagi pengalaman saja gitu ya, karena mungkin tidak banyak yang hal yang bisa saya share gitu ya. Jadi pengalaman aja. Ini saya akan berbicara sedikit mengenai landscape Dangku.
Ini kita sebutnya sebagai dulu Dangku Corporate Conservation Complex. Jadi satu area ini gitu ya terdiri dari berbagai pemanfaatan lahan 320 ribu hektar. Di dalamnya ada Swaka Marga Satwa, ada perkebunan kelapa sawit, ada konsesi HTI, ada hutan lindung, dan ada menyambung kepada konsesi restorasi ekosistem hutan harapan oleh PT Reki. Nah ini di dalam landscape ini gitu ya, sebenarnya masih banyak ketika kita mulai programnya ya, saya kurang tahu hari ini seperti apa, tapi waktu kita mulai program di sana gitu ya, ini terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil tutupan hutan gitu ya, yang saling terpisah-pisah. Terpisah-pisahnya karena fragmentasi dari illegal logging, kemudian terpisah juga karena adanya pemanfaatan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit gitu. Dan ini dulu juga salah satu area hutan dataran rendah salah satu hutan dataran rendah terakhir di Sumatera. Karena kita tahu bahwa Sumatera hutan dataran rendahnya sudah semakin terancam kecuali di wilayah gambut dan mangrove. Di dalam membangun eh, eh, program di landscape ini gitu ya, kita karena dulu kita programnya adalah mengusung harimau, jelas bahwa yang paling utama waktu itu adalah bagaimana menguatkan kegiatan-kegiatan konservasi di dalam SM Dangkunya. Sebagai kita sebutnya mungkin ini ada sebagai wilayah intinya. Wilayah intinya adalah SM Dangku, di mana itu sebuah kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA, namun sama dengan berbagai SM di Indonesia mungkin kurang diperhatikan. Nah, di sini ada kegiatan ya patolisme, pencegahan perburuan, dan ada monitoring harimau dan satwa liar lain di dalam SM ini. Kemudian kita meluas sedikit gitu ya, bagaimana sih kita mengajak berbagai aktor lain di dalam landscape ini untuk dapat berkontribusi. Kemudian kita membentuk forum Dangku. Forum Dangku ini isinya ada pemerintah, kemudian ada swasta, dan ada NGO di dalamnya. Kemudian bersama-sama duduk sama-sama gitu ya. Walaupun tidak semudah ini ya, itu perlu proses bertahun-tahun gitu ya untuk dapat kita bikin perencanaan bersama untuk pembangunan lingkup regional. Kemudian ada di dalam sana kita juga menagih beberapa komitmen dari swasta, khususnya untuk HCV dan manajemen buffer zone, menjamin bahwa beberapa tempat yang ditetapkan sebagai HCV itu dapat digunakan untuk lintasan satwa liar. Di luar situ gitu ya, kita juga bergerak di bersama dengan masyarakat dan NGO lain gitu ya, masyarakat sipil lah pada umumnya gitu ya, untuk kita melihat ada nggak sih sisi-sisi dari gap ataupun kontradiksi atau celah dari sisi hukumnya. Kita coba untuk kaji bahwa mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa improve dari sisi regulasi. Kemudian juga ada penegakan hukum dan kegiatan penyadapan. Ini satu set program di Dangku Corporate Conservation Complex. Jadi namanya udah ada kompleks, udah ada corporate, ada conservation. Ini mungkin nama yang sangat sangat kompleks untuk sebuah nama program gitu. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Kita cuma ingin mendorong adanya wildlife corridor gitu. Satu gitu ya. Untuk swastanya kita dorong untuk sertifikasi sehingga harganya lebih mahal, kemudian mereka juga dapat menyisihkan anggarannya untuk pengelolaan koridor. Kemudian untuk masyarakatnya juga kita dorong untuk bagaimana meningkatkan ekonomi lokal. Kita mungkin ada beberapa alternatif sumber keuangan masyarakat yang dapat diakses, sehingga diharapkannya ketika masyarakat sejahtera tidak ada lagi perburuan satwa liar dan pembukaan kebun baru gitu. Kemudian dari government pemerintahnya kita dorong untuk
terus berkomitmen dan menyisihkan anggaran. Mungkin ujungnya agak sama dengan prestasi Mas Nato lagi, bahwa nanti kita juga ujung-ujungnya akan berbicara mengenai finansial dan anggaran ya gitu untuk keberlanjutan. Tony, Kemudian maaf, 5 menit lagi. oke, ini 2 slide terakhir lagi. Ini ya. Ini bagi pengalaman juga, kita juga implementasi mengenai ramah satwa di dalam satu konsesi minyak ya, usaha minyak di ConocoPhillips gitu ya, bahwa di dalam kita mengkampanyekan, mendorong, ini masih di dalam dangku juga gitu ya. Kita kerjasama dengan salah satu perusahaan minyak di situ, bagaimana menjamin bahwa satwa liar di sana tidak diganggu. Jadi kita masuknya lewat prosedur health and safety-nya mereka, gitu ya. Memastikan bahwa mempromosikan si perusahaan itu gitu ya, dapat mendorong karyawannya, kontraktornya semuanya untuk lebih ramah terhadap satwa liar. Kita membuat modul HSE yang harus ketika orang masuk ke fasilitas tersebut, modul ini harus di disampaikan ke mereka dulu gitu ya, kepada setiap staf baru, kepada setiap pengunjung. Kalau masuk ke fasilitas ini harus kita lakukan terhadap satwa gitu. Itu pembelajaran yang pengalaman kita ya, untuk bagaimana kita mendorong si satwa pembangunan ramah satwa di dalam sebuah konsesi atau perusahaan. Kedepannya gitu ya, mungkin masih banyak banget tantangan ke depan yang harus kita kita hadapi gitu ya. Eh, bahwa di KLHK mengidentifikasi mungkin ada area indikatif 70 juta hektar atau 43 juta hektar area di luar kawasan konservasi yang memiliki hati tinggi. Itu bagaimana kualitasnya dapat dipertahankan. Kemudian kita dapat menghubungkan kawasan-kawasan itu, seperti tadi kalau kita bicara mengenai jalan tol Sumatera dulu mungkin Mas Nato juga ya dulu mengawal juga adanya kawasan ekosistem koridor ekosistem Sumatera gitu ya. Bagaimana itu dapat kita kawal terus gitu. Ada sinergi kebijakan juga diperlukan. Kemudian memastikan bahwa janji-janji yang tertuang, ya. Kalau rencana kan sebenarnya janji. Janji-janji yang tertuang dalam semua dokumen perencanaan itu harusnya dapat kita kawal dan dipastikan bahwa itu dapat berjalan gitu. Dan tentu saja masyarakat lokal itu dapat terlibat aktif dalam pelestarian kehati. Ini juga salah satu PR kita yang mungkin selama ini sedikit sedikit demi sedikit sudah mulai mulai kita apa eh, kita lakukan untuk seperti kelas-kelas hari ini gitu ya, bagaimana kita membangun kesadaran kepada masyarakat lokal dan generasi muda untuk dapat terus berkontribusi dalam konservasi satwa liar. Mungkin itu saja Mas dari saya gitu. Mohon maaf jika ada waktunya agak ini ya lambat ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy atas pemaparannya, keren banget tadi. Jadi bayangannya tadi Mas Narto udah memberikan teorinya, di Mas Tommy ini kita lebih banyak dapat insight soal penerapannya, gimana caranya biar pembangunan dan konservasi itu berjalan beriringan.